Namun demikian, kali ini kan bosnya membahas tentang modal patungan. Apakah itu bisa untuk membuat resto dengan modal patungan? Ya, patungan maksudnya adalah halo, assalamualaikum guys. Salam sehat selalu guys ya. Jumpa lagi dengan Bos Resto Channel guys. Bos Resto yang sudah 16 tahun berpengalaman dalam bisnis resto dan mengelola 6 buah resto sampai dengan saat ini guys. Ya guys ya, pagi hari ini ya, ini masih pagi di restonya Bose nomor 6 nih guys, daerah Borobudur guys. Pegawai belum datang, ini masih pagi-pagi sekali nih Bose mau membahas mengenai bisnis resto patungan. Nah, ya, jadi kali ini Bose akan membahas mengenai apakah bisnis resto itu atau bisnis kuliner sebenarnya secara umum itu bisa bersifat patungan. Ya, ini cukup menarik guys ya. Maka stay tune ya guys ya. Nanti Bose akan uraikan. Jadi gini guys, dalam setiap usaha apapun itu, termasuk bisnis kuliner, termasuk bisnis resto, rumah makan, kafe dan sebagainya, itu tentu membutuhkan modal ya guys. Modal yang dimaksud itu adalah modal finansial, keuangan ya. Itu udah modal utama. Meskipun misalkan kita sudah memiliki tempat gitu, tapi tetap kita butuh modal uang ya, nanti untuk misalkan untuk peralatan-peralatannya, untuk meubilernya, untuk renovasinya. Jadi tetap dibutuhkan faktor finansial ya, atau uang. Nah, dalam mencari modal ini ya, Bose sudah membuat liputannya guys ya. Nah, silakan dilihat di vlog atau video Bose yang lain ada ya, itu tentang modal terbaik untuk membuka sebuah resto. Namun demikian, kali ini kan Bose membahas tentang modal patungan. Apakah itu bisa untuk membuat resto dengan modal patungan? Ya, patungan maksudnya adalah lebih dari satu orang. Misalkan patungan berdua atau bertiga atau berempat gitu. Ya, jadi apakah bisa seperti itu? Ya, kalau menurut Bose ini ya, ini juga pengalaman nyata ya, real pengalaman Bose. Bose pernah membuka resto itu partneran, partner itu berapa ya? 3 orang ya, ada 3 orang waktu itu. Partner, kemudian kami mengumpulkan modal gitu ya. Dan singkat cerita sih intinya bubar lah guys gitu. Nah, bubar itu ada beberapa hal ya, atau penyebab gitu. Makanya kali ini yang akan Bose sampaikan adalah resikonya kalau kita patungan ya guys. Ada plus minusnya juga sebenarnya ya. Jadi kalau plusnya itu tentu dengan modal patungan itu jumlah kebutuhan permodalan itu akan cepat terpenuhi ya guys ya. Katakan kita butuh duit berapa nih kita? Ya katakan 10 juta. Ketika 10 juta itu bisa misalkan kumpulkan dari 5 orang misalkan gitu ya. Nah, 5 orang tentu itu setiap orang hanya 2 juta gitu. Makanya cepatlah itu, cenderung lebih cepat gitu ya dengan modal patungan. Itu plusnya ya, itu salah satu yang plus itu adalah modal patungan. Kemudian yang kedua, biasanya kalau sudah memberikan modal itu kemudian dalam pengelolaannya bagaimana gitu. Misalkan kemudian dari 5 itu kemudian dibagi-bagi tugasnya, itu mungkin juga cukup membantu. Nah, artinya berarti kan beban untuk memikirkan bisnis kuliner itu akan terbagi ya bebannya gitu. Penanggung jawabnya tersendiri gitu. Misalkan ada yang bertanggung jawab terhadap marketing, ada bertanggung jawab dalam keuangan, bertanggung jawab dengan produksi, bertanggung jawab dengan operasional dan lain sebagainya ya. Tentu kelebihan yang kedua atau faktor plus yang kedua itu adalah tentang lebih ringan bebannya ya, tentang pembagian tugas dalam mengelola sebuah restoran gitu misalnya. Itu kira-kira 2 hal positif jika kita menjalankan bisnis ya, patungan modal beberapa orang. Namun demikian ada juga orang yang memberikan bantuan modal namun dia tidak ikut mengelola, ada juga kan guys. Jadi
sifatnya kerjasama. Kemudian misalkan dia minta berapa persen dari net profit atau dari omset, itu tergantung nanti negosiasi di antara tim pemodal tersebut ya. Ada juga seperti itu. Jadi hanya oke, aku bantu modal, ini nanti aku nanam saham aja. Nah, bahasanya nanam saham, nanti yang kelola silahkan dikelola, nanti sistem yang penting jelas. Ada seperti itu ya, itu. Kemudian kalau soal minusnya apa guys? Ya, kekurangan atau minusnya dari sebuah bisnis patungan itu ya, yang pertama adalah tentang koordinasi guys ya. Koordinasi itu maksudnya semakin banyak pemodal, otomatis kan mereka punya suara dong guys ya. Namanya pemodal itu ya pasti dia punya hak suara atau hak untuk memiliki sebuah berikan sebuah saran masukan ya. Jadi semakin banyak, katakan semakin banyak pemodalnya ya, tentu nanti koordinasinya akan semakin panjang ya. Nanti untuk pengambilan keputusannya otomatis harus menunggu kesepakatan dari semua pemodal itu. Kalau Anda punya 5 ya berarti 5-5-nya harus setuju ya, atau mungkin di voting misalkan 3-2 misalkan gitu, baru bisa gitu. Nah, tentu itu konsekuensi guys. Yang pertama itu tentang koordinasi ya, tentang pengambilan keputusan itu lambat gitu. Nah, yang kedua itu yang berkaitan dengan ya masih ada hubungan dengan koordinasi, tapi yang kedua itu biasanya dengan perbedaan prinsip atau persepsi ya dalam menjalankan bisnis. Itu yang biasa terjadi guys, itu yang bisa terjadi dan rawan terjadinya permasalahan itu adalah yang kedua. Jadi ketika yang pertama adalah lamanya koordinasi mengambil sebuah keputusan, yang kedua itu adalah tentang perbedaan visi, misi, persepsi ya, atau prinsip-prinsip dalam menjalankan sebuah usaha. Walaupun di awalnya biasanya sudah ada kesepakatan guys, tapi itu ketika sudah jalan itu kan banyak masalah yang dihadapi di lapangan ya. Di lapangan sangat berbeda sekali ketika menghadapi bagaimana SDM-nya gitu, bagaimana nanti pelanggannya, bagaimana tempatnya, bagaimana yang punya tempat untuk yang disewa dan lain sebagainya. Atau nanti tiba-tiba ada yang memutuskan untuk mengambil lagi bagiannya gitu, artinya modalnya diambil lagi, itu agak ruwet guys. Dan yang kedua itu, jadi perbedaan visi misi prinsip dari pemodal itu sangat rawan guys. Jadi semakin banyak pemodal di sebuah usaha, khususnya usaha kuliner atau restoran, itu akan lebih rawan terhadap perbedaan visi misi gitu. Dan banyak sekali kejadian sebuah usaha ya, resto itu yang dimodali oleh beberapa orang. Awalnya sih rukun-rukun aja guys, oke, bisa sama-sama bla bla bla. Seiring berjalannya waktu guys, itu bubar. Dan bose, kalau ini menurut pengalaman bose atau pengetahuan bose ya, mayoritas bubar ya. Jika sebuah usaha resto kemudian dikelola oleh rame-rame banyak orang yang sama-sama memiliki saham, itu rawan bubar. Nah, jadi seperti itu guys. Itu pengalaman bose juga, kemarin dulu pernah membuka resto itu bertiga, itu bubar seperti itu guys. Jadi waktu itu kami bertiga, kemudian yang satu ini yang beda pendapat sendiri gitu, beda prinsip, khususnya misalkan kami bersekukuh tentang disiplin keuangan gitu ya, tentang manajemen yang baik, pembagian tugas yang jelas, kemudian manajemen keuangan yang jelas, yang baik gitu. Tapi yang satu teman kami itu tidak setuju dengan hal tersebut gitu. Dia pikir ya yang penting percaya saja misalnya gitu. Nah, kami yang berdua tidak setuju, ya percaya tapi semua harus jelas. Nah, apa yang terjadi guys? Ya dia mengundurkan diri gitu. Akhirnya pecahlah kongsi kami, bubar guys. Waktu itu kami ada membuka sebuah konsep sebuah seperti restoran nasi goreng ya di Aceh waktu itu bubar. Itu pengalaman guys. Nah, terus solusinya gimana Pak gitu? Gimana dong bos kalau kita mau model patungan? Ya kalau mau modal patungan paling ya mungkin gini, karena kalau modal Anda tanggung sendiri itu juga berat ya. Gitu. Kan bosnya tidak menyarankan untuk mengambil bank ya untuk memulai sebuah bisnis restoran ya. Tontonlah di video bosnya tentang mencari modal ya. Ada di ini ya, Bosnya Resto Channel. Jadi bosnya kan tidak menyarankan bank. Namun demikian untuk mencapai uang untuk buka usaha itu kan juga tidak mudah, yaitu butuh waktu misalkan.
Nah, kalaupun Anda mau melibatkan orang lain untuk sebagai pemodal, itu harus jelas menurut bos, hitam di atas putihnya tentang hak dan kewajiban. Dan misalkan nanti siapa yang mengelola, misalkan yang mengelola Anda, ya sudah, nanti dipastikan pada Anda. Jadi yang namanya berinvestasi itu juga harus dipahamkan bahwa orang itu siap rugi dan siap untung gitu. Bukan hanya pengen untung saja, namanya semua bisnis itu ada kemungkinan untung dan kemungkinan rugi ya. Jadi harus ada hitam di atas putihnya. Nah, mereka investor yang ingin memberikan bantuan modal harus jelas itu. Kemudian yang kedua, misalkan mereka seberapa besar porsi mereka untuk ikut campur dalam operasional. Nah, itu juga harus diatur dengan jelas guys ya. Jangan sampai nanti nanti semuanya dia ikut ngatur dan yang menjalankan jadi pusing. Namun demikian juga jangan juga kita tertutup kepada pemodal guys, karena mereka punya hak kan. Nah, maka itu harus dihitung secara jelas. Itu contohnya misalkan mengadakan rapat setiap bulan gitu terhadap pemegang modal gitu, termasuk presentasi perkembangan usaha misalkan setiap bulan gitu. Laporan untung rugi misalkan kalau bisa setiap bulan gitu. Itu juga bagus guys, misalkan. Ya. Jadi harus jelas dulu guys kalau mau kita melibatkan patungan. Tetapi kalau Anda mau memaksakan kemudian joinan bertiga gitu ya, atau bahkan hanya berdua untuk rumah makan, kalau menurut bos ini ya, bos bukan pesimis tapi pengalaman, tapi resiko untuk pecahnya itu lebih besar daripada berhasilnya. Ada kok itu yang tetap bisa bertahan itu, kongsi itu beberapa orang, betul. Tapi menurut bos itu pasti pembagian tugasnya, pembagian keuangannya sangat jelas gitu, dan mereka sama-sama udah bisa menerima itu kuncinya ya. Atau yang kedua, mungkin ya memang tidak semuanya mereka ikut menjalankan bisnis itu, mungkin memang yang lain hanya sebagai pemodal pasif gitu, yang kemudian yang menjalankan hanya satu orang gitu. Itu yang bos tahu juga ada konsep seperti itu ya. Dan contoh real bos juga bahwa manajemen restoran bos yang ada 5 gerai yang sekarang ini dikelola itu adalah bos itu berdua ya. Bos itu join dengan partner bos itu, dan bisa ya. Kami sudah menjalankan usaha ini sejak tahun berapa ya, 2006 itu berapa ya, berarti sudah 16 tahun juga gitu. Kami sudah menjalankan bisnis restoran 16 tahun. Memang kami melalui dinamika naik turun ya, ada konflik perdebatan dan sebagainya, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan ya. Itu juga ada dinamikanya tersendiri guys kalau partneran ya. Mungkin nanti bisa di bahas di video vlog selanjutnya kali ya. Nah, jadi seperti itu dinamika kalau kerjasama bisnis dengan orang lain gitu. Jadi pertanyaannya apakah bisa untuk bisnis patungan? Tentu bisa ya. Namun demikian harus diantisipasi berbagai macam potensi permasalahan yang akan terjadi guys. Itu aja ya pesan dan kesimpulan dari video vlog kali ini. Demikian guys ya, video vlog kali ini tentang modal patungan bagi sebuah usaha rumah makan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Namun demikian semoga ada banyak manfaat lah bisa diambil dari vlog kali ini ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya, dan hidup Madiang.